Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Wahyu Nugraha. Saya akan mereview beberapa karya-karya sastra yang telah saya baca. Di antaranya ada novel, ada buku kumpulan puisi, dan juga dua naskah drama. Maaf, ada sedikit kotoran dikarenakan teksnya diinjak kucing. Baik, karya sastra yang pertama saya baca adalah novel berjudul Bumi yang Subur, karya Pearl S. Buck. Novel ini berjumlah 535 halaman. Novel ini bercerita mengenai kisah seorang petani di daerah Tiongkok bernama Wang Lung yang tinggal di sebuah desa petani. Petani tersebut tinggal bersama sang ayah di sebuah gubuk di desa tersebut. Hari-harinya ia bekerja menanam tanaman sawah, menggarap sawah, dan mengurus sawahnya. Dan tak lupa ia mengurus juga ayahnya yang selalu terbaring tidur karena sudah tua. Suatu hari ia dinikahkan dengan seorang perempuan dari budak di keluarga Huang bernama Olan. Lalu dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 3 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Kini petani tersebut sudah tidak lagi bekerja sendirian di ladang, karena sekarang ada istrinya yang membantunya bekerja di ladang. Istrinya selalu bekerja dengan membawa anak-anaknya atau dengan menggendong anaknya. Kehidupan mereka tak selalu berjalan mulus karena banyak tantangan-tantangan yang harus mereka hadapi. Contohnya, pada saat terjadi musim kelaparan di mana seluruh pelosok negeri terjadi kelaparan, pasokan makanan tidak ada dan bahkan uang pun tidak berharga. Sehingga banyak orang mati kelaparan di sana. Dan keluarga petani ini memutuskan untuk mengungsi ke daerah di selatan, di mana di sana masih terdapat makanan-makanan dan sedikit harapan hidup. Lalu ketika mengungsi ke sana dan telah sampai di daerah selatan tersebut, mereka mendirikan sebuah tenda untuk tinggal dan bertahan. Lalu petani tersebut menjadi seorang supir andong untuk mendapatkan sebuah keping perak, dan istrinya Olan dan anak-anaknya melakukan kegiatan mengemis di jalanan-jalanan untuk mendapatkan keping perak juga. Setelah tinggal beberapa lama di daerah selatan, kini daerah tersebut mulai tidak kondusif dikarenakan ada sebuah perang yang meletus, membuat para penghuni kota tersebut mulai pergi meninggalkan kota, dan para pengungsi mulai menjarah rumah-rumah orang kaya yang ada di kota tersebut. Begitupun dengan si petani Wang Lung, ia juga ikut menjarah sebuah rumah orang kaya di kota tersebut. Ia berhasil mendapatkan emas batangan dari rumah itu, dan kini ia beranjak pergi bersama keluarganya untuk kembali ke tempat tinggalnya semula, yaitu di daerah desa petani yang dulu terjadi kelaparan. Setelah mereka tiba kembali di desa tersebut, kini ia mulai membenahi rumahnya yang telah rusak, dan juga kini emas-emas yang ia dapatkan dari hasil menjarah ia belikan tanah-tanah untuk ditanami tanaman. Lalu ia juga membeli bibit-bibit tanaman. Setelah ia mulai kembali menggarap sawah, hari ke hari hidupnya semakin sukses karena hasil panen dan produksi tanaman-tanamannya terus meningkat setiap tahunnya, hingga menjadikan ia seorang petani yang kaya di desa tersebut. Beberapa tahun pun telah berlalu dan kini sang petani telah beranjak menjadi tua dan anak-anaknya telah beranjak juga menjadi dewasa. Sang petani pun bahkan tak cukup memiliki satu istri, hingga ia menikah lagi bersama seorang perempuan yang selalu ia temui di kedai minum teh bernama Lotus.
Kini Lotus menjadi istri kedua sang petani, namun ia tidak bisa menghasilkan anak. Walaupun Lotus tidak bisa menghasilkan anak, namun sang petani lebih mencintainya dibanding istri pertamanya yaitu Olan. Sehingga petani tersebut tidak berlaku adil terhadap Olan dan hanya mementingkan Lotus. Hal ini membuat Olan cemburu, namun ia tidak mau untuk berpisah dengan si petani. Bahkan ia terus saja melayani si petani dengan setia dan tulus. Pada akhirnya, setelah beberapa lama kemudian, seluruh anak Wanglung berhasil dinikahkan. Namun untuk anak ketiga yang laki-laki yang bungsu belum ia nikahkan karena anak tersebut telah pergi menjadi seorang tentara dan bahkan belum ada kabar hingga saat Wanglung terus beranjak tua. Dan anak perempuannya juga belum ia nikahkan karena ia mengalami cacat pada mental sehingga menjadikan anak perempuan tersebut anak yang terbelakang. Pada suatu hari, seluruh keluarga petani tersebut sedang berduka dikarenakan istri pertama sang petani yaitu Olan meninggal dunia dikarenakan sebuah penyakit yang tak bisa disembuhkan. Dan juga selang beberapa waktu kemudian ayahnya si petani, ayahnya si Wanglung ikut juga meninggal dikarenakan sudah terlalu tua. Kini yang tersisa dari keluarga petani tersebut tinggallah sang petani itu sendiri bersama anak-anaknya yang telah tumbuh dewasa dan cucu-cucunya yang telah lahir dari anak-anaknya. Mereka kini melakukan hidup seperti biasa, maksudnya menjalani hidup seperti biasa sebagaimana mestinya. Namun anak-anaknya tidak melanjutkan pekerjaan sang ayah yang sebagai petani. Sawah-sawah milik sang petani kini diurus oleh orang-orang sewaannya karena anak-anaknya tidak ingin mengurusi tanah tersebut. Di antara mereka ada yang menjadi seorang pengusaha beras di kota, ada yang menjadi pejabat dan juga tentara. Lalu untuk anak perempuannya yang satu sudah menikah dan yang satunya lagi ia merupakan anak terbelakang. Pada bagian ending, anak pertamanya dan anak keduanya berbincang mengenai penjualan tanah lahan. Begitu sang petani mendengar bahwa anaknya akan menjual lahan tanah tersebut, ia sangat marah dan begitu kecewa dengan anaknya. Namun sang anak menenangkannya dan berkata bahwa ia tidak akan menjual tanahnya. Dan nampak sang anak pertama dan anak kedua mereka saling bertatapan dan tersenyum. Hingga cerita pun ditutup. Karya yang kedua yang saya baca adalah buku kumpulan puisi karya Chairil Anwar berjudul Deru Campur Debu. Buku ini di dalamnya terdapat sekitar 28 puisi. Untuk halamannya berjumlah sekitar 42 halaman. Dan puisi-puisinya itu antara lain berjudul Hampa, Selamat Tinggal, Doa, Orang Berdua, Sia-sia, dan masih banyak lainnya. Di antara seluruh puisi yang ada dalam pada buku ini, yang paling saya tahu maknanya atau yang saya sukai juga adalah puisi yang berjudul Doa. Dalam puisi tersebut maknanya bahwasannya kita sebagai manusia harus selalu mengingat Tuhan. Kita harus selalu bertakwa kepada Tuhan, dan bila mana keterpurukan sedang menimpa kita, Tuhanlah solusinya atau jalan keluarnya. Karena dengan berdoa semua masalah bisa teratasi begitu. Dan untuk puisi-puisi lainnya saya masih belum begitu paham apa yang sedang maksudnya apa pesan yang dituliskan si penulis di puisi tersebut, atau puisi tersebut maknanya apa begitu. Jadi hanya puisi yang berjudul Doa saja yang saya sangat ketahui maknanya. Karya yang ketiga yang saya baca adalah sebuah naskah drama
berjudul Lorong Pelangi, karya Nur Afifah dan M. Haryanto. Naskah drama ini mengisahkan tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di negara ini. Contohnya seperti kasus korupsi, bahwasannya di negara kita kekurangan orang jujur, dan juga kasus budaya-budaya, seputar budaya begitu. Intinya banyak kalangan muda di negara kita lebih memilih mengikuti budaya luar dibanding melestarikan budaya sendiri. Dan contohnya saja seperti lagu Tembang Jawa, di mana pada kalangan muda lagu tersebut malah dinilai sebagai lagu pembawa maksud saya pengundang hantu, katanya pengundang demit. Padahal disebutkan bahwasanya lagu tersebut atau yang dimaksud Tembang Jawa ini merupakan isinya tak lain dari nasihat dan juga doa. Tapi para pemuda berspekulasi bahwasanya lagu tersebut merupakan lagu yang sakral begitu. Dan juga ada lagi di mana banyak dari guru-guru yang menjadikan gelar guru itu hanya sebagai gelar saja. Jadi banyak dari mereka yang acuh tak acuh dengan pendidikan, sehingga mengajar pun hanya sebatas mengajar biasa, seperti memberikan tugas, dan bila mana ada kesusahan pada murid, guru-guru tersebut malah lebih memilih para siswa untuk open phone atau membuka handphone untuk mencari jawaban. Jadi guru tersebut tidak membantu siswa untuk memecahkan solusinya, melainkan menyuruh mereka untuk memecahkan solusi menggunakan handphone. Karya yang keempat yang saya baca merupakan sebuah naskah drama lagi, berjudul Bulan Bujur Sangkar, karya Iwan Simatupang. Naskah drama ini kurang saya mengerti apa yang sedang terjadi. Setiap adegan demi adegannya banyak perkataan-perkataan yang harus ditelusuri maknanya. Namun yang saya tangkap dari naskah ini merupakan ada sebuah orang tua, ya dikisahkan ada sebuah orang tua yang membuat sebuah gantungan, tiang gantungan maksudnya. Ya, tiang gantungan ini merupakan impiannya dari sejak dulu. Kini ia telah berhasil mendirikan sebuah tiang gantungan. Namun pada saat itu datanglah seorang pemuda dengan membawa senjata yang hendak membunuh si orang tua tersebut karena menganggap si orang tua merupakan sebagai musuh. Dan saya juga tahu bahwasannya latarnya pada saat itu sedang terjadi pemberontakan, sehingga datanglah pemuda yang membawa senjata tadi datang menghampiri si orang tua. Ketika hendak membunuh si orang tua, si pemuda tersebut dihasut oleh si orang tua, dipengaruhi agar dirinya mati. Sehingga karena hasutan dari si orang tua, si pemuda pun menggantungkan dirinya di tiang gantungan yang telah dibangun oleh si orang tua. Lalu pada adegan berikutnya datanglah seorang perempuan yang mencari si pemuda yang membawa senjata dan tewas menggantungkan diri. Si wanita tersebut bertanya kepada si orang tua, lalu si orang tua menjelaskan kematian dari si pemuda tadi. Karena kecewa kepada si orang tua, maka si perempuan tadi pun pergi meninggalkan orang tua tersebut. Dan pada ujungnya perempuan kekasih dari pemuda tadi, kini ia ikut menggantungkan dirinya dengan menggunakan bajunya yang dirobek-robek. Lalu setelah itu ia menggantungkan diri.
pada akhirnya si orang tua yang tadi menghasut, kini ia pun ikut menggantungkan dirinya juga pada tiang gantungan yang telah ia buat. Ia berpendapat bahwasannya dengan membunuh aku ada. Begitu yang saya tangkap dari cerita tersebut. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada kekurangan, banyak mungkin kekurangan seperti cara penyampaian saya, begitu mohon dimaafkan. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.